Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita, kita bersyukur pada hari ini gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-17. Kiranya di tahun ini Tuhan memberkati, Tuhan menjadi berkat bagi gereja dan juga jemaat. Kita mau memulai Bapak Ibu ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian Yesus kemuliaan.
Mari kita buka hati kita. Kita izinkan Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita. Biarkan Tuhan Yesus mengkontrol hidup kita, Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Oh, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mungkin saat ini ya Tuhan, ada kami yang merasa lelah ya Tuhan. Ada kami yang merasa kecewa ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan semuanya dalam tangan-Mu. Kita mau lepaskan segala dosa. Kita mau mengaku di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Saya beri waktu 1 menit untuk kita berdoa secara pribadi. Kita menyerahkannya segala problema kita, segala kesakitan, segala penderitaan kita mau lepaskan di dalam Kristus Yesus. Oh haleluya Tuhan, inilah kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, pakailah kami ya Tuhan. Oh haleluya ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan yang saat ini ya Tuhan. Apabila ya Tuhan kami masih ya Tuhan terbelenggu dalam dosa ya Tuhan. Lepaskan kami ya Tuhan dari dosa yang mengikatkan itu ya Tuhan. Bebaskan kami ya Tuhan sehingga kami menjadi hamba ya Tuhan yang terbebas ya Tuhan, yang penuh sukacita, yang penuh kemuliaan Yesus dalam hidup kami. Oh haleluya Yesus, haleluya. Saya minta jemaat saja katakan Yesus kemuliaan-Mu. Oh, dengan segenap hati kita, dengan segenap iman kita, kita katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus. Sekali lagi Yesus kemuliaan-Mu. Yes Tuhan Kau mulia. Pulihkannya Tuhan setiap kami ya Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Oh jamah ya Tuhan setiap kami ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Lebih lagi menyembah Tuhan, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Lebih lagi kita katakan dengan iman kita, segala pujian.
setiap kami ya Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap hati yang terluka ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan setiap yang sakit ya Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Oh, kami datang ya Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami menyujud ya Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Mari kita sembah. Mari kita sembah Yesus. Oh, haleluya. Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Hingga saat ini ya Tuhan, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini ya Tuhan. Semua karena kebaikan, semua karena anugerah Tuhan. Oh, haleluya. Kita sembah Tuhan Yesus. Sebab Dia yang layak kita sembah. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Sucikanlah kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Allah yang dahsyat. Baik Tuhan, Engkau terbaik ya Tuhan. Sepanjang hidup kami ya Tuhan, Engkau Allah yang terbaik Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang luar biasa di hadapan kami ya Tuhan. Oh, Engkau rela ya Tuhan menggantikan kami. Engkau rela menggantikan kami di kayu salib Tuhan. Oh Tuhan, kami mau menyerahkannya Tuhan. Hati kami, hidup kami di dalam tangan Kau. Kiranya ya Tuhan, Kau menjamah ya Tuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, jangan lewatkan ya Tuhan setiap pribadi ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan lawatan-Mu. Kami rindu ya Tuhan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Oh haleluya Tuhan. Kau terbaik. Kau terbaik Tuhan. Kami selalu bersyukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Apapun ya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada. Bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Kalau manusia hanya melihat apa yang di depan, tapi kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau tahu yang ke depannya Tuhan, yang masa depan kami ya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Oh haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar. Oh Tuhan, Kau besar. Oh Kau ajaib Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak
Terima kasih Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Segala pujian syukur kami kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini umat-Mu, kami semua bersuka cita. Ibadah ini Tuhan, ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Karena masing-masing dari pribadi kami Tuhan, memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Memiliki hati yang cinta akan Engkau. Dan kami mau menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami terus terlindung, terjaga oleh karena kasih dan kuasa-Mu. Tuhan kami bersyukur. Pagi hari ini kami boleh merayakan ulang tahun kami yang ke-17. Jemaat Tuhan bersukaria, beria-ria datang ke rumah Tuhan. Kami mohon kepada kekuatan kuasa-Mu saja ya Allah, yang akan memimpin ibadah ini. Awal, pertengahan dan sampai akhirnya. Kemuliaan Tuhan atau Tuhan saja dimuliakan dalam kehidupan kami. Jangan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan Allah. Dengan kerendahan hati kami memuji Engkau. Dengan kerendahan hati kami memuliakan Engkau. Dengan kerendahan hati kami datang mensyukuri berkat Tuhan. Dalam perjalanan 17 tahun ini kami bersyukur kepadamu Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami ya Allah. Terimalah doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara bagi kami di usia kami yang ke-17 ini. Melalui hamba-Mu Tuhan. Ibu yang sudah, pendeta yang sudah datang dari Jawa, Ibu Inong, di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau sudah mengutus hamba-Mu datang ke tempat ini. Tuhan akan pakai dalam pengurapan-Mu Allah. Demikian juga Tuhan, pemain-pemain musik, WL Singer, semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya urapan Tuhan mengalir, urapan Tuhan ada. Dan kami jemaat Tuhan semua diberkati. Oleh karena Engkau ada di sini, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus yang ajaib, ada di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus, kuasa Tuhan mengambil alih ibadah kami. Dan ibadah yang memuliakan nama Tuhan ini diberkati oleh karena kami membuka, melibatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Beracara, berfirman, berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, puji Tuhan, nanti hambanya akan perkenalkan diri. Saya tidak takut salah nanti. Ini adalah hamba Tuhan yang datang dari Salatiga, yang siap membagi berkat untuk kita semua. Saudara bersuka cita hari ini? Amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Kita bersuka cita pada siang hari ini. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami mau naikkan segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan.
bagi nama Tuhan, amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Kita mau terus bersyukur dan berserah kepada Tuhan, amin. Waktu saya bilang Allahku, saudara jawab dahsyat. Siap? Yuk, Allahku dahsyat. Lagi, Allahku dahsyat. Sekarang jawabnya 3 kali. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Yuk, Allahku dahsyat, dahsyat. Lebih keras lagi, Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu,
kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjungi dari pulau-pulau, lembah-lembah. Semuanya siap lompat, come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari sama-sama katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Sekali lagi katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Bersama musik kasih sorak-sorai yang lebih dahsyat untuk Tuhan. Haleluya. Mari silahkan kembali duduk. Kita udah menaikkan banyak pujian buat Tuhan. Sekarang waktunya kita terima semua kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap cintanya Tuhan untuk kita. Untuk setiap kasih-Nya, untuk setiap kebaikannya. Thank you Jesus. Dengan apa Tuhan kami membalas setiap kebaikan-Mu? Dengan apa Tuhan kami membalas setiap cinta-Mu? Oleh karena itu kami mau bersyukur Tuhan. Yes. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa Tuhan?
bersyukur, selalu katakan dengan iman. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan dengan lebih lembut. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi lebih syukur. Amin. Bersyukur, selalu bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah ungkapan doa kami di hadapan Engkau. Amin. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lagi amin. Amin. Haleluya. Engkau setia, Engkau yang menopang kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Inilah ungkapan hati kami di hadapan Engkau. Bahwa kami mau selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Karena betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi maupun juga dalam jemaat di tempat ini Tuhan. Gereja ini sudah Kau pimpin sampai hari ini Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu berdoa dan bersyukur sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kesempatan pagi siang hari ini Tuhan.
Kami boleh beribadah, kami boleh memuji menyembah Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Allah. Mengurapi hamba-Mu Tuhan, mengurapi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa, menyerahkan pemberitaan firman Allah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bisa nggak agak turun sedikit ya kayak meja, supaya saya nggak terlalu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang bisa ada di tengah-tengah kita, dan saya bersyukur bisa menjadi bagian karena ini adalah momen yang luar biasa ya. Wow, saya bisa ikut bersuka cita, ikut bisa bergembira karena hari ini kita merayakan ulang tahun gereja. Agak kayak meja supaya saya nggak terlalu ndonga. Merayakan ulang tahun gereja yang ke-17. Iya. Siapa yang masih 17 tahun? Ada yang 17 tahun, kalau saya sudah jauh lewat 17 tahun ya. Sudah usia saya sudah kepala 5. Puji Tuhan. Oke mantap. Saya baru merayakan ulang tahun anak saya Oktober lalu, 17 tahun. Dan itu satu momen yang luar biasa. Pada waktu dia hampir tanggal 28 Oktober dia ulang tahun dan dia mengatakan, "Mami boleh enggak ya aku ngerayain ulang tahunku sama teman-teman, sama geng-gengnya," begitu katanya. Biasa anak-anak remaja gitu ya. Saya kemudian mengatakan, "Boleh, Selin mau bikin di mana?" Dia bilang ada satu kafe yang menarik dan saya mau kumpul dengan teman-teman di situ. Akhirnya singkat cerita selesai merayakan ulang tahun. Dan puji Tuhan 17 tahun itu satu momen yang sangat penting sekali untuk sampai kepada masa semakin dewasa dan semakin dewasa. Demikian pula juga dengan gereja di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, perkenalkan nama saya di flyer itu ditulis Recelina gitu ya. Itu nama yang diberikan orang tua saya kepada saya, ada marganya di belakang. Orang tua saya berasal dari Sulawesi Utara, daerah Manado, sedikit ke atas lagi di Kepulauan Sangir Talaut. Tetapi kami tidak pernah tahu kampung itu karena saya lahir besar di Makassar. Dulu bapak saya dinas di Angkatan Udara dan kami besar di sana. Dan kemudian saya ada di Jawa, sudah lebih 30 tahun saya ada di kota Salatiga. Sudah jadi orang Jawa katanya. Saya mengajar di STT Berea. Kalau ada yang terpanggil untuk sekolah Alkitab menjadi pendeta, ada yang menjadi hamba Tuhan. Ya, silahkan datang ke Berea. Saya mahasiswa juga dulu di situ. Saya alumni di situ dan saya kembali ke situ untuk mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang muda, melayani orang-orang muda yang dipanggil oleh Tuhan. Semester ini saya mengajar 3 mata kuliah, public speaking 1, teologi saya ajar di semester ini juga, dan satunya hukum gereja berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam gereja, sidang-sidang Jumat Allah yang kita dinaungi. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di dalam momen yang sangat penting ini, saya dikasih satu tema yang sangat sederhana tentang berdoa dan bersyukur. Kenapa kita perlu berdoa dan bersyukur? Kenapa berdoa itu harus menjadi bagian atau gaya hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Nah, saya tertarik satu ayat di dalam Yesaya pasal 41, ayat yang ke-10, nanti kita akan melihat kira-kira bagian-bagian apa yang ada di dalam firman Tuhan ini untuk kita dikatakan selalu berdoa dan bersyukur. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempelajari, saya mengajar apa yang disebut biasanya dengan istilah tafsir. Iya, kalau sekarang namanya baru karena peninjauan kurikulum, eksegesis dan eksposisi kitab-kitab PL. Jadi mulai dari Pentatuk, lalu kemudian kitab sejarah, lalu kemudian kitab nabi-nabi, dan kemudian kitab hikmat. Jadi ada pembagian-pembagian yang disebutkan di sana. Nah, saya tertarik dengan ayat ini di mana tadi dikatakan janganlah takut.
Kenapa seringkali ketakutan itu datang di dalam kehidupan kita. Takut akan masa depan, takut nanti tidak punya jodoh, takut nanti tidak bisa bekerja. Kalau teman-teman yang baru akan tamat SMA, kuliah dan sebagainya, yang dipikirkan pasti di mana ya nanti saya akan bekerja. Saudara, seringkali terjadi ketakutan mungkin pada waktu gereja ini dirintis pasti ada kekhawatiran tertentu. Adakah jemaat nanti, adakah begini nanti, begitu dan begini dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini datang kepada kita dikatakan janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bahkan Tuhan dikatakan dia akan meneguhkan kita. Banyak sekali angin-angin yang bisa menggoyahkan kita di dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai anak Tuhan, baik juga kita sebagai hamba Tuhan. Apa saja bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Seolah-olah hidup itu, memang kalau kita lihat sekarang ya, hidup di dunia ini tidak memberikan janji apa-apa, betul? Tetapi janji firman Tuhan itu ya dan amin. Kemana kita harus pergi? Ketika badai datang di dalam kehidupan kita, ketika persoalan datang di dalam kehidupan kita, kemana kita akan berpegang? Saya baru 2-3 bulan lalu kehilangan pasangan hidup, Bapak Ibu Saudara. Suami saya meninggal karena sakit bulan November. Hari-hari seperti sepi sekali. Dulu kalau masuk di rumah shalom, ada yang balas gitu, siapa ya? Mami, saya bilang begitu. Enggak ngajar, enggak apa. Sekarang masuk rumah lengang gitu. Saya punya anak 1 sekarang kelas 2 SMA. Dan sekarang karena sudah besar dia pergi pagi pulang sekolah sore. Nanti ada les bahasa Jerman, nanti les apa. Pulang ikut komsel sudah malam. Tidak pernah ngobrol jadinya. Jadi saya mencoba untuk memahami bagaimana kehidupan seorang anak remaja sampai kepada anak muda dengan kesibukan-kesibukan. Seolah tidak bisa melangkah. Seolah kehilangan pegangan. Naik tangga di Berea itu naik tangga. Kadang-kadang kalau naik lutut saya agak kurang sehat. Dia bilang ayo Mi, Mami bisa, ayo Mi. Sekarang gak ada lagi, jadi saya harus pegang caga tangga itu dengan menguatkan hati saya. Saya sampai berkata begini Bapak Ibu Saudara, menguatkan orang lain itu gampang sekali gitu ya, betul ya. Tetapi ketika kita menguatkan diri kita sendiri, itu sesuatu yang buat saya sangat-sangat sulit. Tetapi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Seperti lagu yang kita naikkan tadi, bersyukur kepada Tuhan sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempelajari kitab Yesaya, di sana kita akan menemukan seorang yang bernama Yesaya. Dia adalah seorang nabi yang tertinggi yang dikatakan tidak ada bandingnya di zaman nabi-nabi pada masa itu. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan nabi-nabi yang lain. Tetapi di sini dikatakan Yesaya adalah nabi yang tertinggi dikatakan. Tidak ada bandingnya pada zaman nabi-nabi klasik dan bersama dengan Amos, Hosea dan juga Mika, Yesaya itu seperti bintang yang cemerlang pada masa nabi-nabi di abad ke-8 yang kemudian dikatakan dia terkenal dengan kesusastraannya di dalam teologinya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Sabda-sabdanya itu memiliki tindakan-tindakan hebat, amanat seorang nabi yang dikatakan disebut sebagai perkataan penghiburan. Seringkali kalau kita belajar di perjanjian lama, saya dulu sebenarnya mengajar itu di perjanjian baru. Lalu kemudian berjalan sudah mencoba untuk belajar dan memahami. Lalu tiba-tiba dipindahkan begitu saja. Dan agak sulit menurut saya. Tetapi ternyata ada mutiara-mutiara yang indah sekali yang bisa kita temukan di sana. Meskipun ada perkataan-perkataan teguran, tetapi ada perkataan-perkataan penghiburan di sana dengan berbagai hal yang Tuhan nyatakan kepada umatnya melalui nabinya. Kalau saudara melihat di dalam bagian itu, nanti kita akan melihat, hari ini kita akan melihat satu bagian saja dari ucapan-ucapan ilahi tersebut, yaitu apa yang saya sebut tadi dengan perkataan penghiburan, khususnya di dalam pasal 41 ayat yang ke-10. Nah, tema kita pagi hari ini adalah berdoa dan bersyukur, oleh karena hari ini adalah momen yang sangat penting. Tentunya Bapak Ibu Saudara sangat bersuka cita bagi kita semua jemaat yang ada di GSJA Fajar Baru. Ya, saya baru pertama kali ke sini. Sebab apa? Sebab Tuhan baik, Tuhan menolong kita di dalam perjalanan sampai ke 17 tahun ini. Saya percaya ini bukan waktu yang mudah untuk kita mulai merintis, ya kan. Gembala sidang merintis, kemudian melayani Bapak Ibu Saudara, kemudian juga ada di tempat ini dilibatkan di dalam pelayanan, para pemuji dan sebagainya, pemain musik, semuanya.
Tidak ada satupun yang tidak memiliki bagian yang terpenting ketika gereja ini Tuhan dirikan. Amin. Semuanya ikut mengambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Sehingga segala tantangan apapun yang kita alami, kita dapat lewati bersama-sama dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, aman dan sejahtera. Di sana kita dengar banjir. Adik saya di Makassar kemarin baru tunjukkan itu daerah-daerah semuanya banjir. Tidak ada tempat yang tidak digenangi air. Nah kalau kita sudah melihat keadaan-keadaan seperti itu, seringkali membuat kita menjadi takut, seringkali membuat kita menjadi gentar. Tetapi ingat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Dia menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Penyertaannya sempurna. Nah mari kita akan melihat, itu sebabnya kalau kita membaca di dalam kisah di dalam Alkitab. Saya mau mengingatkan kita saja. Ada banyak sekali bentuk-bentuk penyertaan Allah itu dengan berbagai versi yang dituliskan oleh masing-masing penulis. Tetapi kesemuanya itu memberitahukan kepada kita, menyatakan kepada kita bahwa penyertaan Allah itu ada. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Kejadian pasal 12, kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Di sana dikisahkan tentang panggilan Tuhan kepada Abraham. Diceritakan bagaimana Abraham disuruh pergi, betul enggak? Coba Bapak Ibu Saudara disuruh pergi ke sana tanpa kita tahu kemana kita pergi. Seringkali kita akan bertanya, kemana sih pergi? Tapi Abraham tidak melakukan itu. Dia ikut seperti apa yang Tuhan mau. Dia ikut seperti apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya gereja ini berjalan di atas kebenaran firman Allah. Sehingga ketika tantangan itu datang, gereja ini tetap eksis. Gereja ini tetap berdiri sampai hari ini. Kita merayakan ulang tahun yang ke-17 oleh karena kita tahu bahwa di sana ada janji Tuhan. Amin. Ada janji Tuhan. Nah di sana dikatakan bagaimana Alkitab mencatat bagaimana Tuhan dikatakan apa? Menyertai Abraham. Itu sama halnya dengan kita, dengan Abraham yang percaya kepada penyertaan Tuhan. Demikian pula dengan kita bahwa kemanapun Tuhan membawa kita, kemanapun Tuhan membawa gereja ini, kemanapun Tuhan membawa jemaat ini saudara-saudara. Apapun keberadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi yang kita harus alami. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa penyertaan Allah tetap ada dan itu tidak akan pernah berubah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah. Itu sebabnya kita berdoa dan kita bersyukur. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 mungkin saya tidak catatkan di sana. Ada kalimat terakhir di ayat itu, nanti Bapak Ibu silakan dibuka di Alkitabnya atau di Alkitab, bawa HP, bawa tablet. Ya ada Alkitab ya. Nah ada kalimat Yesaya pasal 7 ayat 14, ada kalimat saya catatkan di sini disebutkan begini. Ada satu frase yang dikatakan dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah ini satu istilah yang di dalam bahasa Ibrani yang berarti Allah menyertai kita. Dan sesungguhnya bagian ini sedang menyatakan kepada kita bahwa penyertaan Allah itu benar adanya. Firman Tuhan itu bukan cerita isapan jempol seperti orang yang mengatakan Alkitab itu adalah dongeng, kisah-kisahnya adalah dongeng. Tidak, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Kebenaran itulah yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kebenaran itulah yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kita seiring berjalannya kita mengikut Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, penyertaan Allah itu benar adanya dan bahwa penyertaan Allah itu sempurna adanya. Tidak seperti manusia, tidak seperti situasi-situasi yang kita alami. Saya mencoba untuk menyadari atau untuk memahami bahwa siapapun yang ada di lingkup kehidupan kita suatu saat akan pergi. Dan kita hanya berharap dan berpegang kepada Tuhan karena penyertaannya sempurna. Kadang-kali bertanya Bapak Ibu Saudara, kenapa sih sampai beberapa hari lalu saya mau kerja sebenarnya di rumah, kerja di rumah, ada ruang kantor saya memang sediakan di rumah untuk kerja. Lalu kemudian saya buka, mau cari materi atau cari apa kok kebuka picture ya.
keluar foto. Jadi keluarlah foto-foto semua itu. Aduh, biasanya orang bilang jadi baper gitu. Lalu saya jadi terdiam. Saya sekarang menertawakan diri saya. Saya jadi terdiam, saya tidak bisa kerja dan akhirnya saya nangis. Saya nangis itu sementara anak saya sudah tidur. Saya nangis seperti ketika pertama kali saya lihat jenazah Pak Kris itu dimasukkan di dalam liang. Saya bilang, aduh Tuhan ini apa? Hidup saya kebawa di sana. Saya bilang, hati saya kebawa di sana. Nanti bagaimana saya dengan anak saya? Anak saya cuma satu. Bagaimana nanti dengan saya, anak saya? Bagaimana nanti masa depannya dan seterusnya. Tetapi kembali lihat kepada firman Tuhan. Betapa luar biasanya. Saya pernah membuat satu statement, lalu kemudian saya posting saya lupa di mana saya posting, mungkin di WA saya mengatakan rasa itu mungkin tidak pernah akan hilang. Tetapi asa, tahu asa? Pengharapan, asa itu harapan. Tetapi asa jauh lebih kuat. Seperti dikatakan di dalam kitab Ibrani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa demikian? Kenapa tadi dikatakan bahwa penyertaan Allah itu benar adanya, bahwa penyertaan Allah itu sempurna adanya, bukti, hal ini membuktikan bagaimana kita bisa berjalan selama 17 tahun. Ada yang sama dengan usianya gereja? 17 tahun ada di sini mulai dari kecil barangkali, ya kan sampai hari ini. Coba Bapak Ibu Saudara atau anak-anak kakak-kakak dan sebagainya. Kita merenungkan betapa luar biasanya Allah menyertai kita. Kenapa? Karena penyertaan Allah tidak dikondisikan oleh situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Banjir boleh terjadi di mana-mana. Bencana alam boleh terjadi di mana-mana. Bumi boleh bergonjang-ganjing dan sebagainya. Tetapi Allah adalah Allah yang setia. Amin, saudara-saudara. Allah adalah Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita dan dia tidak akan meninggalkan kita seperti Ibrani mengatakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu berarti bahwa Allah ingin menyatakan dirinya kepada kita. Allah ingin menyatakan eksistensinya kepada kita. Allah ingin menyatakan keberadaannya bahwa dia adalah Allah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia yang meneguhkan kita di saat kita goyah. Dia yang memberikan penghiburan di saat kita mengalami kesedihan. Dia yang menolong kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Dia juga yang memegang tangan kita dengan tangannya yang penuh kuasa. Dia yang memberikan kelepasan kepada kita. Dia yang memberikan kebebasan kepada kita. Bahkan dia juga memberikan kemenangan kepada kita. Bagi kita untuk melewati masa-masa yang sukar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan inilah bentuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya Bapak Ibu sekalian masih mengingat, kalau Bapak Ibu Saudara ada di awal-awal perintisan barangkali dari gereja ini, pastinya masih bisa mengingat bagaimana masa-masa awal perjalanan perintisan gereja ini sampai berusia 17 tahun. Suatu masa yang saya kira tidak bisa dikatakan waktu yang singkat juga. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dari waktu demi waktu yang dinyatakan di dalam kehidupan gereja ini. Saudara, bagaimana kita tahu bahwa Allah menyertai kita? Kenapa kita harus mempercayai? Benar gak sih? Kadang-kadang kan ada orang yang bertanya, benar gak sih Tuhan itu ada? Dalam kapasitas saya sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi dalam kapasitas saya sebagai manusia, saya bertanya, di mana Tuhan itu? Di mana Tuhan ketika suami saya sakit? Di mana Tuhan? Sederhana sekali saya meminta pada waktu itu, Tuhan sembuhkan kakinya. Dari kaki yang sembuh, kemudian perut yang juga dioperasi dan sebagainya. Itulah kemudian prosesnya di mana kemudian pada akhirnya dia harus kembali kepada Sang Pencipta. Sempat bertanya, tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan bahwa penyertaan Allah itu sempurna adanya. Dia tidak akan membiarkan kita dan dia tidak akan meninggalkan kita. Saudara, yang pertama, bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita harus mempercayai bahwa Allah itu menyertai kita. Apa sih artinya Allah menyertai kita? Kenapa Allah menyertai kita? Kenapa bukan hal-hal yang lain yang ada di dunia ini? Allah menyertai kita artinya bahwa di dalam penyertaannya selalu ada pertolongan. Betul? Di dalam penyertaan Allah yang sempurna itu selalu ada pertolongan.
Bapak Ibu Saudara, kalau ingat peristiwa tentang kelahiran Yesus, ya kan? Kalau kita ingat lagi peristiwa itu di sana, bagaimana peristiwa itu memberitahukan kepada kita bahwa di dalam situasi yang tidak menyenangkan bagi Yusuf dan Maria pada waktu itu, tetapi mereka mendapatkan pertolongan daripada Tuhan dan bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, situasi yang kita alami mungkin sama dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Adalah situasi yang tidak menyenangkan. Adalah situasi yang tidak kondusif. Apa yang dunia bisa janjikan kepada kita? Tidak ada selain kita percaya kepada janji Tuhan. Selain kita percaya kepada firman Tuhan. Kadang-kadang ketakutan datang di dalam kehidupan kita. Takut masa depan seperti yang saya katakan tadi. Takut nanti bagaimana anak saya nanti bagaimana, sekolahnya bagaimana. Tetapi kita harus percaya akan firman Tuhan. Memang seringkali ketakutan itu perasaan yang seringkali datang ya di dalam kehidupan kita. Gimana nanti anak-anak saya sebagai orang tua tentunya, bagaimana anak saya sekolahnya dan sebagainya. Anak-anak pun juga, anak remaja mungkin juga punya ketakutan-ketakutan tersendiri yang mungkin tidak bisa terkatakan dari mulutnya. Bagaimana nanti sekolah saya dan seterusnya, apakah orang tua saya mampu nanti membiayai dan seterusnya. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan dikatakan tangannya yang kuat, tangannya yang penuh kuasa itu akan memegang kita dan memberikan kemenangan atas segala ketakutan yang kita hadapi. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita tidak akan menemukan pertolongan yang lain. Firman Tuhan mengatakan pertolongan kita hanyalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada pertolongan yang lain. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dialah yang memegang kendali atas segala situasi yang dihadapi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Salah satu nyanyian siarah di dalam Mazmur 124 ayat yang ke-8 nanti baca saja di rumah. Saya bacakan saja, dikatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Dia bisa menjadikan langit dan bumi dan seluruh isinya, apalagi cuma persoalan manusia, Bapak Ibu Saudara, persoalan kita enggak ada apa-apanya ya di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa kita harus mempercayai bahwa Allah menyertai kita. Yang kedua, di dalam penyertaannya ada pertolongan. Yang kedua, di dalam penyertaan yang sempurna itu selalu ada kekuatan. Kekuatan untuk berjejak berdiri, kekuatan untuk kita melakukan segala perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ada kekuatan di dalam kehadiran Tuhan, saudara. Ketika dalam peristiwa Yusuf dia mendapatkan kekuatan karena dia tahu bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupannya, dalam situasi yang harus dia alami. Nah, di sini kita bisa melihat ketika dia mempercayakan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka di dalam penyertaan Allah yang sempurna itu selalu ada kekuatan. Ya, the power of His presence. Ada kekuatan di sana. Kehadiran Allah itu memberikan kekuatan kepada kita. Memang seringkali di dalam kehidupan kita tidak bisa kita pungkiri, pasti akan ada sesuatu yang membuat kita lemah, ada sesuatu yang membuat kita seolah-olah tidak bisa bergerak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingatlah, kekuatan itu ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita menaruh hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberikan kita untuk bisa berdiri dengan tegak dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat di dalam bagian ini, firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan segala perkara, bukan hanya perkara-perkara atau satu perkara saja, tetapi dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, bukan dengan kekuatan kita. Kalau saya pakai dengan kekuatan saya udah ambruk setiap hari gitu kan. Tetapi berdiri di atas kebenaran firman Allah. Dan firman Allah itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa bersama-sama. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua tadi dikatakan bahwa di dalam penyertaan itu kita punya kekuatan yang luar biasa.
Karena kekuatan yang diberikan bukan kekuatan dari diri kita, tetapi kekuatan yang diberikan oleh Tuhan saja. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan pernah, perkara apapun itu pasti akan menolong, membuat kita bisa jatuh. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Yang terakhir dikatakan, di dalam penyertaannya selalu ada pengharapan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal apapun yang akan memberikan pengharapan kepada kita, tetapi Tuhanlah yang akan memberikan pengharapan itu. The power of hope. Ya, bahwa di sana ada pengharapan kita, bahwa di sana ada kekuatan yang bisa kita rasakan ketika pengharapan itu tetap ada. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kegembiraan. Karena kita merayakan ulang tahun gereja yang sudah sekian tahun, 17 tahun. Tuhan membawa kita untuk berdiri sampai hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan. Penyertaannya tidak akan sampai 17 tahun saja. Tetapi penyertaannya akan sampai di sana nanti. Sampai segala rencana dan rancangan Tuhan itu tergenapi di dalam gereja ini. Dan juga di dalam kehidupan saudara-saudara. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan satu pujian sebelum saya menyerahkan kepada Ibu Gembala. Penyertaannya sempurna. Jadikan lagu ini menjadi doa. Bahwa penyertaannya sempurna, apapun situasi kehidupan kita, apapun yang kita alami sampai pada ke depan nanti. Tetapi penyertaan Allah itu sempurna adanya. Haleluya, haleluya. Jalan-jalannya tidak terselami. Kita tidak tahu dari 17 tahun Tuhan pimpin kita. Ke depannya nanti bagaimana. Tetapi satu yang kita percaya, bahwa penyertaan Allah itu sempurna adanya. Haleluya. Syukur. Amin. Haleluya. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Duga kasih-Mu, murah dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti
bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu Bapa, untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Segala firman yang telah kami terima Tuhan, biar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami Bapa. Biar kami terus berdoa dan bersyukur Tuhan kepadamu Bapa. Untuk setiap musim kehidupan kami Tuhan, untuk setiap perkara kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan yang Engkau Tuhan. Biar penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kehidupannya, Tuhan yang pakai kehidupannya lebih heran lagi Bapa. Pekerjaannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, keluarganya Bapa, bahkan keuangannya sekalipun Tuhan yang berkati Tuhan. Biar setiap ada firman-Mu Tuhan ke dalam hidupnya Bapa. Biar hanya firman-Mu Tuhan yang menetap dalam hidupnya Tuhan. Dan melalui dia Tuhan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilakan kembali duduk. Oke, Bapak Ibu udah lihat ada apa di depan kita? Ada kue, berarti tandanya ada yang ulang tahun ya. Oke, saya mau panggilkan Ibu Gembala kita, boleh maju ke depan. Wakilnya Bapak Pendeta Rahmat. Perwakilan majelis, boleh Bapak Jamal. Selanjutnya untuk perwakilan kaum pria, Pak Yunus. Untuk perwakilan doa, Bapak Ketyon. Perwakilan kaum wanita, Bu Nini. Perwakilan KKA, Bapak Sarmen. Perwakilan sekolah minggu, Ibu Mei. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di depan kalian ada orang-orang yang selama ini, mungkin ada yang udah dari 17 tahun yang lalu merintis gereja ini. Banyak yang mereka udah perbuat untuk pekerjaan Tuhan di GSJA ini. Kita mau bersyukur untuk pekerjaan Tuhan sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang hari. Tuhan berikan yang terbaik untuk GSJA Fajar Baru ini. Kalau gereja GSJA Fajar Baru ini Bapak Ibu lihat semakin hari, semakin bulan, semakin tahun banyak kemajuan. Itu bukan karena orang-orang yang di depan aja. Itu bukan karena pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Tapi itu karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang bekerja melalui orang-orang, melalui jemaat Tuhan di gereja ini. Bersyukur untuk setiap kasih-Nya Tuhan. Setiap penyertaan-Nya Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama bersyukur di ulang tahun yang ke-17 ini. Kiranya ucapan syukur kita boleh menyukakan hati Tuhan. Karena bukan oleh karena kita, kemampuan kita, tetapi kita terus melibatkan Tuhan dalam gereja ini. Saudara ada di rumah Tuhan saat ini semua oleh karena Tuhan memanggil saudara. Dan sekarang saudara diizinkan, diberi kesempatan untuk menaikkan syukur bersama-sama di dalam ibadah kita. Ucapan syukur pada hari ini. Mari kita bersyukur bersama-sama. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tidak ada kata lain selain daripada ucapan syukur kami naik di hadapan-Mu Tuhan. Perjalanan gereja ini seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar, tidak mudah, tidak gampang. Tetapi ketika kami melibatkan Tuhan, Tuhan menuntun, Tuhan memimpin. Dan sekarang tibalah kami sudah berusia 17 tahun. Ada masalah silih berganti datang, tetapi kami dapat mengatasi bersama dengan Tuhan. Sudah ada begitu banyak orang diselamatkan melalui gereja ini. Bahkan sekarang Tuhan ada juga mereka yang sudah tidak bergereja di tempat ini karena ada pindah rumah, pindah tempat dimanapun mereka berada. Tetap saja Tuhan, Engkau terlibat dalam kehidupan mereka. Bagi kami masih tetap tinggal setia karena rumah kami di sekitar gereja ini. Bahkan kami sangat mengasihi, mencintai gereja ini. Saat ini Tuhan kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami akan melihat kembali bagaimana kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan Kau nyatakan bagi kami. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui gereja ini. Ada jiwa-jiwa diselamatkan melalui gereja ini. Ada doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan melalui gereja ini. Dan ada ucapan syukur dinaikkan oleh umat-Mu karena bertumbuh dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh Engkau luar biasa karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kuasa Tuhan ada bersama dengan kami. Keyakinan kami Tuhan hari-hari yang akan datang, bulan-bulan, bahkan Tuhan tahun-tahun yang akan datang. Gereja ini bukan hanya seperti ini, akan ada terobosan-terobosan baru yang Kau lakukan, yang Kau kerjakan melalui gereja ini Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan akan melihat lagi kuasa kemuliaan-Mu, penyertaan Tuhan seperti firman Tuhan yang Kau nyatakan akan terus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur perjalanan panjang, cukup panjang ini Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan Engkau memberikan kepada kami hati mengasihi Engkau. Kami bersyukur bahwa pertumbuhan iman kami ya Tuhan. Secara pribadi kami merasakan Tuhan Engkau lah yang Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Iman kami kuat, iman kami diperkuat, iman kami terus bertumbuh oleh karena ada firman Tuhan menerangi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, jangan izinkan di antara kami tidak ada satu orang pun yang tidak mengucapkan syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam pribadi kami, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, dalam studi kami, dalam usaha kami, bahkan di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan tempat ibadah ini ya Tuhan, di mana Engkau berfirman bagi kami. Jadikan tempat ibadah ini Tuhan, di mana kami dapat memuji-muji Engkau, dapat berdoa, sujud di hadapan Tuhan. Jadikan tempat ibadah ini Tuhan, gereja ini sebagai tempat atau rumah yang terus kami tinggali, rumah yang terus kami rawat, rumah yang terus kami di dalamnya ada, diberikan kepada oleh Tuhan kemenangan, berkat dan kekuatan ilahi. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan. Kami bersyukur ulang tahun yang ke-17 ini mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Ulang tahun yang ke-17 ini memberikan
memberikan sukacita bagi kami. Ulang tahun yang ke-17 ini Tuhan memberikan kami ke pertumbuhan iman. Sehingga manusia roh kami Tuhan semakin kuat, diperkuat oleh kuasa Tuhan. Usia 17 tahun ini kami syukuri. Kami diberikan kesehatan secara rohani oleh Allah. Bahkan secara jasmani. Kiranya Tuhan akan meneruskan pekerjaan ini melalui kami semua. Adakan tanda-tanda heranmu yang dan ajaib ya Tuhan. Adakan mujizat-mujizatmu di tengah-tengah ibadah ini ya Allah. Di dalam keluarga kami dan bahkan dalam pelayanan kami. Supaya makin banyak orang yang bertobat mengenal Engkau. Karena kuasa Tuhan menyertai hidup kami, menyertai gereja ini. Terima kasih Bapa, Engkau melindungi gereja ini doa kami. Engkau menjaga gereja ini doa kami dan pengharapan kami. Gereja ini akan terus diberkati oleh Tuhan selama-lamanya. Pengerja-pengerja Tuhan melalui gembala sidang, para majelis yang ada, ketua-ketua komisi dan stafnya dan seluruh jemaat Pajara Baru diberkati oleh Tuhan. 17 tahun usia gereja ini dan gereja ini semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, pujian, sembah dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Bersama-sama sebagai bentuk ucapan syukur kita katakan amin. Belum Bapak Ibu. Di depan kita ada kue dan juga ada lilin menyala. Bagaimana MC? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday to us. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, kita hitung sama-sama jemaat Tuhan ya. 1, 2, 3. Happy Sweet 17. Yes ya, Fajar Baru. Belum mati-mati nih kayaknya nih. Wih, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Ya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saya selaku gembala sidang dan juga mewakili para majelis mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau misalnya ada yang ulang tahun, harus ada yang lucu-lucu juga. Jadi kita panggilkan Sekolah Minggu.
Kita sudah diberkati ibadah kita pada siang hari ini. Diberkati ibadah, diberkati juga oleh firman Tuhan Ibu Pendeta. Dan juga diberkati untuk penampilan juga kita sungguh menggemaskan hari sekolah minggu. Waktunya kita memberkati di tempat ini. Kita mau siapkan yang bertugas. Saya mohon untuk maju. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Pada ibadah kami ya Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan. Kami boleh diberkati ya Tuhan oleh hamba-Mu ya Tuhan yang sangat luar biasa ya Tuhan. Kiranya hamba-Mu dipakai lebih lagi ya Tuhan, lebih heran lagi ya Bapa. Setiap perkataan penuh kuasa ya Bapa. Tuhan, kami telah menyiapkan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan dan keluarganya ya Bapa. Tuhan, Kau juga berkati ya Tuhan bendahara gereja ya Tuhan. Kiranya dapat mengelola dengan bijaksana ya Tuhan uang yang telah diberikan ya Tuhan. Hamba serahkan ya Tuhan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Sedikit pengumuman, untuk minggu depan kita kembali ibadah seperti biasa di jam 9 dan jam 11. Untuk ibadah setiap komisi juga tetap ada. Kita mau bangkit berdiri semuanya, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Thank you Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari lubuk hati yang kami yang paling dalam ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur rangkaian ibadah ucapan syukur kami dari awal, pertengahan dan sampai akhirnya dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Pujian penyembahan kami, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan juga bersama-sama, di mana anak-anak Tuhan sudah melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami rindu ke depannya Tuhan, mereka akan lebih lagi melayani Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan. Demikian juga buat kami jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah datang pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kami, menguatkan iman kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang takut kepadamu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat kepadamu. Karena sudah begitu banyak berkat-berkat yang sudah kami terima. Kami bersyukur, kami berdoa setiap hari. Sehingga kami tidak jatuh, namun kami akan terus dibawa naik oleh Tuhan. Karena di dalam ucapan syukur itu ada berkat. Di dalam doa itu kami melibatkan Engkau. Di dalam doa dan ucapan syukur ada kuasa Tuhan. Kami akan berjalan Tuhan bersama dengan Engkau. Keluarga kami akan terus dilindungi oleh Engkau. Usaha pekerjaan kami akan terus ditopang oleh kuasa Tuhan. Pelayanan kami disertai oleh hadirat Allah. Sehingga kami akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Dan gereja Pajar Baru akan menjadi gereja yang diberkati oleh
oleh Tuhan. Di dalamnya ada kuasa Tuhan. Di dalamnya ada mujizat Tuhan. Di dalamnya ada keselamatan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan inilah visi misi daripada Tuhan yang akan kami jalani bersama-sama. Berikan kami kesatuan hati ya Tuhan. Kesatuan roh dalam membangun gereja ini. Sehingga gereja ini Tuhan menjadi contoh teladan dan menjadi berkat bagi juga gereja-gereja yang lain. Selain juga kami belajar dari gereja-gereja yang lain tentang pertumbuhan gereja. Berikan kepada kami hikmat daripadamu Bapa. Yang baik yang benar itu kami lakukan. Yang baik yang benar itu berasal daripada Tuhan. Yang kudus dan mulia itu adalah semuanya berasal daripada Tuhan. Kiranya kekudusan daripada Tuhan terus melingkupi jemaat Tuhan yang kau kasih dan yang kau cintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat sukacita yang kau berikan bagi kami dalam perayaan ulang tahun ini Tuhan. Tidak ada satu pun di antara kami yang terlewatkan oleh berkat Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang lelah sudah diberi kekuatan oleh Tuhan. Yang mungkin saat ini sedang bersedih Tuhan. Setelah kami datang ke rumah Tuhan, ada penghiburan daripada Roh Kudus. Sehingga kami akan pulang meninggalkan ruangan ini dengan melangkah langkah yang pasti bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kita semua terus dalam lindungan daripada Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah-limpah turun atas kehidupanmu. Sukacita, damai, sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus mengelindungi, menyertai dan memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saudara diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan dilindungi oleh Tuhan, dan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan jemaat Tuhan akan terus memuliakan Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkat itu terus mengalir turun atas kehidupan kita. Haleluya.